Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sotonasana. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, program studi Sastra Inggris. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjabarkan mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rizal dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan dalam video ini berpusat pada topik berpikir kritis dan tesis Nabi Ibrahim. Materi pertama adalah diagnosis jiwa melalui critical thinking. Pertama, untuk memahami diri kita sendiri, kita harus bisa berpikir secara kritis atau tafakur. Kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, karena dengan mengenali diri kita sendiri, kita bisa mengenal Tuhan kita. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, disebutkan bahwa Allah berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya Allah hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dan khalifah itu adalah umat manusia. Sebagai khalifah, manusia membawa misi ilahiyah, yakni untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Zariyah ayat 56, ditafsirkan bahwa tiadalah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk marifat kepada penciptanya. Kita harus mengetahui tujuan kita diciptakan untuk mengenal diri dan jiwa kita sendiri. Tidak cukup sekedar mengetahuinya, kita juga harus menjalankannya. Kita juga harus senantiasa berpikir kritis mengenai segala ciptaannya, bahwa tidak ada satupun ciptaannya yang diciptakan secara sia-sia. Tidak ada ciptaannya yang diciptakan tanpa memiliki tujuan. Allah menciptakan bumi sedemikian rupa hingga menjadi satu-satunya planet ideal yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Semua isi di bumi ini diciptakan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang menempati bumi. Dan orang yang berakal akan mengerti akan tanda-tandanya. Selanjutnya, kita harus mengevaluasi akhlak kita dengan berpikir dengan jeli dan kritis. Memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh nabinya, itulah yang dinamakan dengan berpikir kritis. Apabila model critical thinking digambarkan, maka langkah pertama adalah untuk memahami ajaran secara mendalam. Setelah kita menguasai dan memahami ajaran tersebut secara mendalam, kita akan menggunakannya untuk analisis diri. Setelah itu adalah proses sintesis, melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi. Kemudian mengevaluasi diri sendiri agar sesuai dengan sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya, komunikasi antara hamba dengan Roh-Nya. Komunikasi adalah sesuatu yang penting dan dibutuhkan dalam interaksi sesama manusia. Apabila untuk sesama manusia saja penting, bagaimana dengan komunikasi dengan Sang Pencipta? Setelah mengenal Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Melalui nabinya, Allah menyentuhkan salah satu cara untuk berkomunikasi dengannya, yaitu dengan sholat. Untuk berkomunikasi dengan Allah, kita menggunakan bahasa ruhaniyah, di mana ruh kita dibimbing oleh bahasa lisan, berupa kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan untuk berkomunikasi dengan Allah, kita harus bisa berpikir kritis. Kita juga harus bisa memahami pesan-pesan yang disampaikannya dengan baik. Lalu setelah kita memahami dan menangkap pesannya dengan baik, kita harus menemukan sifat-sifatnya Allah, kemudian memanggil asmanya atau zatnya dengan zikir dan doa. Tak berhenti sampai situ, kita juga harus menerapkan sifat-sifat itu pada diri kita sendiri untuk benar-benar berkomunikasi dengannya. Di materi 3, kita mempelajari tentang tesis Nabi Ibrahim. Apa itu tesis? Tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung oleh argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki pernyataan yang diperoleh melalui proses berpikir yang sahih, yaitu kemudian mengujinya dengan fakta-fakta yang ada dan akhirnya disimpulkan menjadi kebenaran yang hakiki. Beliau berani melawan arus ideologi bangsanya pada zamannya berkat keyakinannya yang kuat. Beliau bertekad untuk memperbarui bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan. Beliau terus berusaha walaupun ditentang oleh bangsanya sendiri.
Pemahaman yang sejalan dengan tesis Nabi Ibrahim ini adalah tesis tauhid bagi kaum Nabi Muhammad, yakni bagaimana akal bisa berpikir melalui musyahadah kepada alam raya, kemudian dapat menyimpulkan siapa penciptanya dan harus melahirkan keyakinan di dalam hati yang dibuktikan dengan ucapan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Di materi selanjutnya, kita mempelajari pembaruan Nabi Ibrahim. Selawat kepada Nabi Ibrahim maksudnya adalah berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim merupakan role model bangsanya yang berpegang pada keyakinannya untuk memperbarui ideologi bangsanya. Dan karena keimanannya, tindakannya ini tidak didasari oleh harta maupun jabatan, melainkan untuk memenuhi amanah misi ilahiyah. Perbaikan pertamanya dilakukan dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarganya, terutama bapaknya yang merupakan pembuat berhala, dan berlanjut hingga ke bangsa negaranya. Tapi sebelum itu semua, pembaruan berasal dari dirinya sendiri. Beliau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan hikmahnya, serta untuk dijadikan sebagai salah satu orang-orang yang saleh, dan untuk menjadikannya buah tutur yang baik bagi orang-orang. Materi selanjutnya yaitu mengenai ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Inti surat Ibrahim misi 1-3 adalah untuk membawa manusia pada cahaya yang terang benderang yang menerangi pada jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang jalan menuju Allah yang maha perkasa, Maha terpuji yang memiliki kekuasaan dan kepemilikan semua yang ada di dunia ini. Untuk menyebarkan ajaran ini, haruslah bersabar dan tawakal. Dengan begitu, musuh akan dihancurkan oleh Allah dan kemenangan akan diperoleh. Selamatkan bangsanya dari kesirikan atau kegelapan, terutama penyembahan berhala uang, sehingga manusia menjadi pelit dan mengorbankan kepentingan rakyat banyak demi kepentingan pribadi. Berhala modern yang menjadi esensi penghancuran berhala oleh Nabi Ibrahim meliputi berhala tahta, harta, dan wanita yang harus dihancurkan dan digantikan oleh perbuatan yang baik. Dalam implementasi ajaran disampaikan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat agar dapat dipahami dan disebarkan melalui nasionalisme. Dengan begitu diharapkan masyarakat terbentuk dengan akhlak yang baik melalui pembangunan karakter dan menerapkan nilai-nilai yang baik tersebut dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Nah, masih banyak yang harus kita pelajari, walaupun kita merasa kita sudah mengetahui banyak hal. Justru semakin banyak hal yang kita ketahui, akan semakin banyak pula pertanyaan yang kita miliki. Karena itulah berpikir kritis sangat penting dan diperlukan agar kita tetap berada di jalan yang benar. Marilah kita senantiasa mengenal diri sendiri, mengerti tujuan Allah menciptakan kita, dan memenuhi tujuan kita ini untuk mengenal Allah dengan benar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar dan tidak akan pernah berhenti belajar. Terima kasih sudah menonton, apabila bisa bermanfaat, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.